Oh, ini video aslinya. Oke. Dipakein topeng dong. Wah! Wajahnya hancur. Terus? Gak menjiwai sih ini, tapi emang jiwanya. Kamu pernah dengar lagu ini sebelumnya? Ibu bilang pakai ini dulu. Lagu ini sangat viral akhir-akhir ini di internet. Banyak orang percaya kalau lagu tersebut diangkat dari kisah nyata tentang keluarga yang mengalami kejadian buruk hingga menyebabkan wajah anak mereka menjadi hancur. Sang ibu memaksanya untuk mengenakan sesuatu agar wajahnya tertutup. Padahal semua itu hanyalah imajinasi sang ibu. Sosok anak yang selama ini mereka rawat telah tiada sejak kejadian buruk yang menimpanya beberapa tahun lalu. Lagu Ibu Bilang Pakai Ini Dulu kini menjadi viral di internet untuk memperingati sosok anak yang tersiksa karena wajahnya yang hancur. Konon jika kamu mendengarkan lagu ini di jam 3 pagi, arwah dari anak tersebut akan datang mengetuk pintu kamarmu, terutama yang gak like video ini sambil tahan nafas 3 detik. Hayo, bisa nggak biar kamu nggak diteror hantu berwajah hancur? Aku tantang ya, tutup hidungmu sekarang. 1, 2, 3. Like video ini. Komen gampang bang, ntar namamu ku catat buat dapat lepas gratis. Oke. Dipakein topeng dong. Kenapa gitu? Oke, dia nurut aja. Jujur serem sih. Ya ampun, kasihan banget dia dikucilkan. Ya ampun, kasihan banget. Oke, dia nangis. Tunggu dulu, itu bapaknya setan kah? Semuanya keluarga setan? Atau gimana nih? Atau jangan-jangan orang tuanya yang setan tapi adik ini masih hidup? Jujur ini agak mencurigakan sih. Buat yang nggak ngerti, lagu barusan lagi banyak diperbincangkan orang-orang di internet. Katanya diangkat dari kisah nyata. Sosok anak yang tidak memiliki teman itu ternyata pernah mengalami kejadian buruk hingga membuat wajahnya hancur. Seluruh teman-temannya menghindari anak ini karena takut dengan wajahnya yang mengerikan itu. Sang ibu selalu memakaikan sesuatu untuk menutupi wajahnya, tetapi teman-temannya tetap tidak ingin bermain dengannya. Ada beberapa teori gelap mengenai lagu ini. Pertama, anak tersebut sudah tidak memiliki orang tua lagi. Artinya baik ibu maupun ayah yang muncul di lirik lagu tersebut sebenarnya adalah imajinasi atau bahkan arwah gentayangan yang dilihat oleh sang anak. Seluruh teman-temannya tidak mau bermain karena tahu kalau anak ini sudah gila. Wajahnya hancur dan dikelilingi oleh roh gentayangan. Merinding banget. Bayangin deh, kamu punya teman misterius yang selalu mengenakan topeng, tapi kamu tahu dia tuh tinggal di sebuah rumah sendirian, gak punya orang tua. Berarti selama ini dia dirawat siapa dong? Apakah kamu punya teori lain mengenai lagu ini? Coba tuliskan teori versi kamu di kolom komentar ya. Entar El pernah masukkan ke video berikutnya. Beredar sebuah rumor yang mengatakan kalau lagu itu terinspirasi dari kejadian nyata yang sangat tragis, di mana ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik di tahun 1992 terjebak dalam insiden saat demonstrasi. Dalam peristiwa tersebut, ayah, ibu, dan kakaknya tiada dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sementara sang adik berhasil selamat. Setelah kehilangan keluarganya, sang adik dikabarkan hidup sebagai yatim piatu sendirian dan sering menjadi korban bullying. Dari situlah muncul cerita tentang sosok kakak yang selalu menutupi wajahnya agar adiknya segera mendapatkan teman. Tapi semua orang udah terlanjur tahu kalau keluarganya yang selama ini merawatnya adalah hantu alias sudah tiada. Bayangkan saja, dia tinggal di rumah kosong sendirian dan setiap hari mengenakan sesuatu untuk menutupi wajahnya yang sudah hancur itu. Sumpah merinding banget sih. Semoga ayah ibu kita selalu sehat ya. Komen di bawah aku sayang ibu atau aku sayang mama kalau kamu ingin orang tuamu gak jadi hantu. Cerita ini terus berkembang menjadi berbagai teori di kalangan penonton yang mencoba menghubungkannya dengan video keduanya. Video ini berjudul Ibu Bilang Pulang Dulu, yang menampilkan seorang anak kecil bermain sendirian. Dalam beberapa adegan terlihat seolah-olah ia diawasi oleh sosok yang menyerupai kakak dan ibunya. Dari sinilah muncul spekulasi bahwa sang kakak yang telah tiada sebenarnya masih menjaga adiknya agar tidak menjadi korban bullying. Perlindungan itu digambarkan melalui sosok berkardus yang diduga merupakan representasi sang kakak yang sedang menyamar. Kardus tersebut adalah simbol untuk menyembunyikan identitas sekaligus tetap berada di dekat sang adik tanpa diketahui oleh orang lain. Ini lagunya. Oke. Hilang.
Itu ibunya yang ada di atas pohon. Oke. Oh, ini kakaknya yang pakai kardus. Itu adiknya akhirnya udah punya teman. Oh, lagi itu toh ceritanya. Ternyata selama ini kakaknya adalah setan yang mencoba untuk melindungi adiknya. Ya, merinding banget. Oh, itu keluarganya. Serem banget. Ibunya serem banget, hancur banget mukanya. Tuh, tunggu dulu, tapi kenapa ayahnya pocong berkumis gitu sih? Aku jadi bingung, ini jadinya cerita serem apa cerita ngakak. Secara singkat Alparna bisa menyimpulkan kalau selama ini adiknya tuh dilindungi oleh kakaknya yang direpresentasikan sebagai kotak kardus untuk menutupi wajah adiknya itu, teman-teman. Kamu coba lihat, itu ada kayak semacam foto, ada tulisannya 1998, time skip 6 tahun dari tahun 1992. Dalam 6 tahun itu sepertinya sang adik berhasil mendapatkan teman dan sudah hidup tenang. Akhirnya arwah gentayangan si kakak ini kembali lagi ke alam barzah, teman-teman. Jujur ini sangat menyedihkan tapi juga serem sih. Seluruh video, terutama lagu-lagu tentang Ibu Bilang Pakai Ini Dulu, diciptakan oleh seorang konten creator asal Indonesia bernama Vetra Light. Ada di YouTube dan juga di Instagram. Sepertinya di TikTok juga ada. Kamu harus masuk ke akunnya ya, lalu subscribe, teman-teman. Konten creator ini mencoba untuk memberitahu kita dampak bahaya dari bullying atau perundungan. Dan lagu ini tercipta tidak semata-mata karena kisah nyata aja, tapi juga untuk melindungi kita dari perilaku perundungan, teman-teman. Kredit link ada di kolom deskripsi ya. Wajahnya hancur. Wajahnya sampai kayak gitu dong. Ini merinding banget sumpah. Kasian banget sih, dia korban dong. Oh my god, aku takut banget. Oh my god. Dia cuma kepingin punya teman. Tuh kan, ada yang mau berteman sama anak berwajah hancur ini, teman-teman. Jujur pernah nggak? Oh my god, di belakang itu ada ibunya ngintip. Setelah aku analisa, ternyata ini kisah yang menceritakan seorang kakak yang telah tiada bersama kedua orang tuanya. Mereka tiada pada tanggal 30 Januari 98 seperti yang di foto yang dipegang si kakaknya. Oh, foto yang tadi di video sebelumnya, teman-teman. Mereka tiada di hari ulang tahunnya yang ke-8 tahun, namun yang selamat hanya adiknya. Teori ini kayaknya menarik sih. Kamu punya teori lain selain ini, teman-teman? Coba tuliskan teori versi kamu di kolom komentar ya. Bapaknya kayak pernah kenal. Yang nyanyi MB gitu kan sih. Yang jadi pocong. Bocil SD ngapain nih? Disuruh pakai apa tuh? Oh, oke. Kenapa? Bape. Aduh, pakai jatuh segala. Semuanya nggak mau menerima Bape. Ngakak. Ya Tuhan. Pakai topeng, malah pakai topeng Bape, gimana sih? Oke. Oke, dia nangis karena dibulbul sama teman-temannya. Gak menjiwai sih ini, tapi emang jiwanya. Lucu banget, please jangan dinaikin kelas. Kapok ya, gak naik kelas. Ada lagi. Ngapain dia pakai kemben? Yang lain gak pakai kemben kok. Oke, dia nurut aja. Terus takut dia. Dia lari, yang lain kabur, guys. Sensor please, baik anak kecil. Astaga, cara nyamperin yang bikin orang trauma. Aku juga trauma kalau disamperin kayak gitu. Bah, Sugengnya disihir jadi apa tuh? Teler dia, guys. Gimana nih Sugengnya nih? Pusing dia tuh. Kasihan. Jadi selama ini Sugeng dihindari sama teman-temannya. Ya, emang wajahnya agak aneh sih. Buat yang gak ngerti, Alvaro udah pernah bahas tentang kucing Sugeng ini. Tap tombol di atas buat nonton videonya ya. Ada lagi. Ih, bocil TikTok disuruh pakai Blastos. Apa tuh? Jadi Blastos, guys. Oke, terus dia nurut. Oh, itu teman-temannya boneka. Oh, dijauhin sama teman-temannya. Dia bersedih. Oke, terus kasihan sih, aku lihat dia masih bocil lagi. Ya ampun, aku jadi penasaran. Coba tulis di kolom komentar, kamu kelas berapa? Tunggu dulu, bapaknya kayak Yesus, guys. Bapaknya pakai topeng Yesus. Tolonglah. Kenapa aku dijauhin? Ya menurut lo aja lah. Request kardus yang bulat. Kok malah pakai konde? Dikondein, guys. Disuruh pakai itu. Sana-sana. Oke, dia malu. Oke, terus semuanya nggak mau berteman. Tunggu dulu, itu ada keran di situ.
Buat apa keran coy? Di dalam kelas ada keran ya emang? Oke, terus dia nangis. Kondenya dihancurin. Kenapa nih? Oke, disuruh pakai apa tuh? Oke, dipakain terus. Kenapa jadi gitu sih? Oh my god. Dia ekspresif loh. Walaupun aku agak takut sih lihat mukanya. Aku gak mau dipanggil dengan cara kayak gitu loh. Siapa yang mau berteman sama orang kayak kamu? Yang ada kabur boy trauma.